Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asyrari wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yashari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur, agar hidup kalian tak sulit dan harta kalian tak julid. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Gubes Ki Prajapati dalam channel Pusat Kebatinan. Kali ini saya akan memberikan part 3, yaitu masih membahas tentang program gendam. Saya akan terus membahas program gendam sampai habis. Riwayatnya, sifat dan cara kerjanya, ya. Kalau soal prakteknya, kalian sudah banyak gemblengan-gemblengan dari para praktisi yang dari luar kota maupun luar negeri yang ada di channel Pusat Kebatinan. Karena sudah saatnya saya harus memberikan wejangan membedah metafisik spiritual ilmu hikmah, tetapi saat ini saya membedah keilmuan gendam terlebih dahulu. Untuk yang menunggu atau yang ingin tahu tentang program hikmah di padepokan kami, kalian boleh lihat, klik channel akun Ki Prajapati di atas ini, ya. Di situ saya pun membuat edukasi tentang program hikmah yang ada di padepokan kami, apa saja gemblengan-gemblengan ilmu hikmah di padepokan kami. Jadi jangan lupa ya, di subscribe, diklik channel Ki Prajapati. Nah, ini di sini. Oke. Gitu. Kalau di sini di Pusat Kebatinan, saya akan membahas tentang program ilmu gendam terlebih dahulu sampai para praktisi khususnya alumni saya paham benar tentang sifat cara kerja ilmu gendam. Tapi para ikhwan ada ya yang bertanya, Ki Praja, tolong dong edukasi, beritahu kami tentang program hikmah apa aja yang ada di padepokan Ki Prajapati. Nah, baik, saya sudah menjawab di akun Ki Prajapati di atas ini. Ya, silakan ditengok, disimak. Jadi di akun Ki Prajapati ini saya akan membahas tentang metafisik, keilmuan spiritual, ilmu hikmah. Di sini saya akan membedah metafisik, keilmuan gendam. Jadi tertata, ya. Sebelum Ki Praja mulai untuk membuka konsep part 3, yaitu apakah ilmu gendam adalah ilmu hitam, sebaiknya pakai handset, duduk yang manis, dan siapkan kopi pahit agar hidup kalian tak julid dan hati kalian tak sulit. Karena kalau hati kalian sempit, pikiran kalian sempit, susah untuk memahami apa yang saya wejangkan kepada kalian. Karena hati orang kalau sudah tidak suka dengan kepribadian seseorang, itu tidak bisa menerima sesuatu kebaikan dari orang lain. Jadi apabila channel Pusat Kebatinan ini yang keluar dari lisan Ki Prajapati ini mengandung syafaat, mengandung pencerahan, memberikan wawasan luas, akal pikir Anda menjadi baik, maka simak dengan baik. Oke, check it out.
Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas sesuai dengan kitab yang ada di bawah ini yang saya pegang, khususnya ilmu gendam yang biasa saya ijazahkan untuk para praktisi yang belajar di padepokan kami. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berselawat untuk Kanjeng Nabi. Semoga yang mendengarkan ini mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi di bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu gendam bukanlah ilmu hitam. Sebenarnya ilmu apapun akan menjadi ilmu hitam jika digunakan untuk tindakan yang dilarang agama. Nah, jelaskan guys, kitab ini yang saya buat ini, dan mungkin bukan kitab ini aja, mungkin kitab-kitab yang lain atau guru-guru yang lain, mungkin 80% akan bersependapat dengan saya yang saya bacakan ini. Ilmu apapun akan menjadi ilmu hitam apabila kita melakukan ilmu itu untuk tindakan yang dilarang agama. Apapun ilmunya, bukan hanya gendam, bukan hanya pelet, bukan hanya santet. Terkadang orang awam, orang yang naif, ya ini biasanya orang-orang yang baru belajar agama, orang-orang yang baru belajar tentang pengetahuan surga dan neraka. Tetapi saya tidak menyalahkan orang-orang yang seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Di sini pusat kebatinan hanya memberikan pencerahan bagi yang percaya dan yakin tentang dunia spirit yang berbentuk supernatural. Ya. Adapun dari channel ini bisa mengangkat ketahuidan kalian, menambah keimanan kalian, masuk ke dalam keistiqomahan dalam ibadah, alhamdulillah wa syukurillah, berarti ucapan lisan Kipraja ini mengandung syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita balik lagi flashback ke konsep yang tadi pertama saya ucapkan, ilmu apapun akan menjadi ilmu hitam apabila ilmu tersebut kita lakukan untuk niat dan melakukan dengan tindakan kejahatan. Contoh, apabila ilmu gendam ini dimiliki untuk tindakan merugikan orang lain, maka itu dikatakan ilmu hitam. Seperti oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dengan mengambil motor, mengambil emas, dengan melakukan gendam jalanan di jalanan. Nah, itu ilmu hitam, gendam ilmu hitam. Tapi bukan gendamnya, tapi perilakunya yang hitam, perilakunya yang laknatullah ilaih. Jadi begitu teman-teman. Karena ilmu itu semuanya datangnya dari ilahi, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan ilmu adalah hitam, berarti kita sudah menyalahkan yang menciptakan, yang menghadirkan, yang menurunkan ilmu tersebut. Seperti adanya khodam, apabila kita memang yakin dan percaya khodam kita dapat membantu untuk hal yang baik, kenapa tidak? Tetapi apabila Anda tidak mau menggunakan khodam itu, dan khodam itu dapat merusak akidah Anda, jangan. Hidup ini pilihan kawan, ya. Bahagia kau yang ciptakan, derita kau yang buat. Jadi hidup gak usah dibikin pusing, gak usah repot, ya, dibawa asik aja gitu. Kalau hidup dibikin repot, di dunia aja udah repot, gimana nanti matinya, gimana nanti di akhiratnya, ya gitu. Jadi mumpung kita masih bisa bernapas, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun terjadinya oknum-oknum yang melakukan kejahatan atas tindakan yang dia lakukan tentang melalui penguasaan ilmunya, itu bukan salah ilmunya, tapi salah perilakunya, salah pemikiran otak tafsirnya, atau mungkin mereka menghilap karena keadaan yang terhimpit, teman-teman. Jadi jangan salahkan ilmu gendam adalah ilmu hitam. Kalau ilmu gendam dikatakan ilmu hitam, hipnotis pun ilmu hitam. Ya, ilmu hikmah pun bisa menjadi ilmu hitam. Contoh, di ilmu hikmah ada Asma Jal Jalut. Itu untuk menghancurkan orang zalim. Menghancurkan orang zalim. Oh, nggak apa-apa Kipraja. Kan menghancurkan orang zalim, orang jahat. Orang jahat pun tidak boleh dihancurkan secara ajaran kita punya Kanjeng Nabi. Ya, ajaran agama apapun tidak menganjurkan orang jahat pun harus dihancurkan. Tetapi ada ilmu yang menyarankan untuk menghancurkan orang zalim apabila Anda sudah darurat.
Ya, Anda membutuhkan itu karena batin Anda, harga diri Anda sudah dicobak-cabik. Ya, harga diri Anda sudah diambiarkan sama musuh Anda. Nah, lalu Anda ingin menggunakan ilmu tersebut, senjata itu, ya monggo silakan. Walaupun perhitungan di hari nanti itu ada di tangan Anda. Jadi Allah ini maha baik, maha besar, maha adil. Ya, Allah sudah mempersiapkan apapun senjata, apapun makanan, apapun makhluk di muka bumi ini. Ya, Allah sudah menciptakan apapun jenisnya. Tinggal Anda mau menggunakan alat tersebut. Contoh misalkan golok. Apabila Anda gunakan untuk memotong tulang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda menggunakan untuk membacok orang lain, apakah Anda tidak dipenjara, tidak dihukum? Apalagi sekarang zaman kita, era hukum. Jangankan membunuh, ya, menghina, memfitnah pun bisa kena hukuman. Jadi untuk di era akhir zaman ini tidak mudah kawan untuk melakukan kejahatan. Dan jangan tergiur dengan oknum-oknum yang merasa dia berhasil dalam melakukan genam jalanan menjadi kejahatan. Dia kebetulan saja nasib baik masih ada di tangan dia. Tapi percayalah, sepintar-pintarnya orang bermain ular kobra, ya, sepintar-pintarnya dia melakukan kelicikan, tetap dia akan dipatok oleh ularnya sendiri. Artinya dia akan diganjar, ya, ditusuk, dihianati oleh perbuatannya sendiri. Itu sudah pasti karena itu hukum alam atau hukum karma yang berlaku di dunia panah ini. Positif atau negatifnya suatu ilmu semua kembali berpulang kepada moral dan akhlak dari orang yang memiliki kemampuan ilmu gendam atau ilmu apapun. Nah, jelas ya teman-teman. Positif atau negatifnya ilmu tersebut balik kepada moral, akhlak, perilaku orang itu sendiri. Jadi semuanya kembali kepada moral kita, ya, kembali kepada akhlak adab kita. Kira-kira teman-teman, pantas nggak kita punya pisau dapur untuk ngiris bawang, terus kita buat nusuk orang? Ya, pantas nggak kira-kira kita punya korek api untuk bakar sampah atau bakar rokok, tapi kita bakar rumah orang? Nah, kita di sini jangan pakai ilmu kebatinan, ilmu mantra atau ilmu amalan. Kita pakai ilmu akal. Kira-kira pantas tidak teman-teman? Nah, Anda bisa menjawab sendiri kan? Anda bisa menelaah sendiri agar Anda bisa mengetahui apa ada ilmu hitam, apa ada ilmu putih. Adapun ada ilmu hitam, yang dimaksud dengan ilmu hitam yang berbentuk syirik dan musyrik, ya, itu ilmu yang menduakan Tuhan. Contoh, orang ilmu bersekutu dengan jin, ya, tapi tanda kutip bersekutu dengan bersahabat itu beda teman. Kalau bersekutu kita menuhankan jin tersebut. Tanpa jin tersebut hidup saya miskin. Tanpa jimat tersebut saya tidak akan selamat dari mara bahaya. Itu baru ilmu hitam. Itu konsep saya, ala penafsiran saya. Allahu a'lam, teman-teman sama tidak sependapat dengan saya. Tetapi apabila ilmu yang bersahabat dengan jin, ya, dia bisa berkomunikasi dengan jin. Contoh seperti indigo. Dia bertanya, saya mau ke sana sama jin nih. Kata jinnya, jangan, di sana lagi ada perbaikan jalan, nanti macet. Kira-kira bagus tidak tuh jin menyarankan seperti itu? Bagus. Wahai jin, saya mau menolong orang ini, boleh nggak? Orang ini dalam kesusahan. Kata jin kita, jangan. Kenapa? Karena orang ini susah atas perbuatannya. Dia sering zolim sama orang, dia sering melakukan kejahatan sama orang, maka wajar kalau dia diganjar oleh berita hidupnya sendiri.
Lalu bagaimana solusinya jin agar orang ini terlepas dari problema kesusahannya, deritanya? Dia harus bertobat, Kipraja. Dia harus melakukan lakon, Kipraja. Dia harus melakukan tahap demi tahap agar Tuhan yang mengampuni dirinya. Nah, apakah jin yang seperti ini kalian anggap sesat? Apa khodam yang seperti ini kalian anggap laknatullah? Tolonglah teman-teman. Semoga pusat kebatinan ini, lisan saya ini dapat memberikan pencerahan ya untuk teman-teman para sedulur dalam menilai suatu bentuk spiritual. Jadi memang tidak ada pentingnya apabila Anda menanyakan suatu khodam, pendamping Anda itu siapa. Tidak terlalu penting. Tapi bisa menjadi penting apabila Anda mengetahui khodam Anda siapa, tapi Anda bisa bekerja sama. Anda bisa bertanya. Anda bisa meminta petunjuk. Nggak boleh minta petunjuk ke raja, minta petunjuk sama Allah. Emang ente dengar suara Allah? Hah? Suara jin aja nggak ada yang bisa dengar. Hanya orang-orang pilihan yang mampu mendengar suara jin, apalagi jin nampak di depan Anda. Ini lagi udah kejauhan dengar suara Allah. Tolonglah, jangan terlalu ketinggian dalam berhalusinasi. Jangan ketinggian berimajinasi. Ya, kita di tahapan jin aja udah hebat. Sekarang kita minta petunjuk hanya pada Allah. Iya, hakikatnya, ma'rifatnya kita minta sama Allah. Allah kasih kita punya tabir kebuka. Contoh ini mah, kalau tabirnya kita kebuka sama Allah karena kita sering istikharah, kita sering tahajud, kita sering hajat, kita sering puasa, kita sering beramal soleh. Allah buka, ternyata kita punya khodam pendamping dari leluhur kita. Ya, ternyata kita punya saudara kembar dari leluhur kita. Dari apapun karunia yang Allah kasih, apa kita pungkiri? Kita campakkan? Kan karunia, guys. Karunia itu adalah anugerah. Bukankah itu harus disyukuri? Pasti teman-teman, orang yang dibuka takbirnya dia bisa melihat makhluk selain manusia. Dia pasti akan memanfaatkan makhluk tersebut untuk sebagai alat media komunikasi. Dan kalau itu sebatas itu, nggak apa-apa, hanya bersahabat kok. Ya, kita hanya bersahabat. Tukar pikiran, kayak saya ini tukar pikiran sama Anda. Kayak saya ini curhat sama Anda. Kayak saya ini minta pendapat sama Anda. Syirik nggak saya? Kalau kita naif dalam belajar atau pikir, nah, syirik saya. Seharusnya saya tidak boleh curhat sama Anda. Saya tidak boleh minta pendapat sama Anda. Selain bertuhan, tidak ada yang boleh kita berkeluh kesah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar hakikatnya, benar ma'rifatnya seperti itu, tetapi syariatnya ada, ikhtiarnya ada. Jadi tolong ya, jangan dangkal dalam memahami wejangan yang saya berikan kepada para sedulur pusat kebatinan. Karena sekarang lagi banyak banget ini di medsos namanya khodam, ya kan? Gitu. Ada lagi spiritual lain yang mengatakan menjelekan khodam, nggak penting. Ada Allah, ngapain minta sama khodam? Emang ente siapa? Ya, biarin kalau dia senang dengan khodam, dia percaya dengan khodam, dan khodam itu membawa kebaikan untuk diri dia, ya biarkan. Kan khodam diciptain Allah yang nyiptain. Adapun kegunaan, kekhasiatan, fungsinya khodam untuk manusia, yaitu pun hanya manusia pilihan, manusia-manusia yang model kayak kita ini. Aduh, dikasih khodam kagak ngatain iya. Nggak boleh begitu. Sebagai orang spiritual harus luas jangkauannya. Bagi Anda yang tidak mengerti tentang khodam, bagi Anda yang tidak bisa berkomunikasi dengan khodam, bagi Anda yang tidak bisa bicara nampak dengan khodam, udah diem, jangan sirik-sirikin, jangan musik-musrikin khodam. Ya, Anda nggak tahu, jangan so tahu. Gitu. Bagi yang tahu diem, karena sir rijal gaib nggak boleh diberitakan dengan
siapapun tidak boleh dipublikasikan walaupun ini di konten. Karena apa? Akan mengurangi kadar syafaat kepercayaan yang udah Allah berikan kepada sang hamba. Jelas ya? Nah, alhamdulillah kita membahas tentang ilmu gendam ini apakah ilmu hitam? Menyerempet kepada sedikitnya kepada khodam. Karena kan yang namanya ilmu hitam berarti ada warna hitam, berarti ada wujud kejahatan. Dan kejahatan yang terkadang terpikir dalam orang spiritual supernatural adalah jin. Ya, gitu teman-teman. Tepo seliro kawan-kawan para sebelum saling menghargai. Jin diciptakan Allah yang ciptakan, manusia diciptakan Allah yang ciptakan, sampai hewan Allah yang ciptakan. Pasti semuanya ada fungsi, ada manfaat. Ada manfaat, nggak mungkin Allah sembarangan nyiptain nggak ada manfaat itu makhluk, nggak mungkin. Kita punya orang berakal, maka jalankan akal itu dengan prasangka baik. Ya, jangan akal itu ciptakan dengan prasangka yang tidak baik. Susah. Kalau orang adalah hatinya sempit, apapun dia akan mencari kesalahan, letak titik. Kenapa orang ini bicara begini? Kenapa orang begini? Wah, ini musyrik. Oh, ini kafir. Oh, ini syirik. Aduh, orang kalau udah sering nyari-nyari begitu tentang orang lain, hidupnya sulit. Sampai kapanpun hidupnya nggak tenang. Sampai kapanpun sibuk mencari menilai orang lain. Nah, orang yang seperti ini hidupnya nggak akan pernah puas. Ya, hidupnya nggak akan pernah puas. Hanya sakaratul maut yang memastikan dia orang baik apa tidak. Itu aja teman-teman. Keputusan ada di sakaratul maut kalian nanti. Apakah kalian husnul khotimah atau kalian su'ul khotimah? Jadi nggak usah mencari kekurangan orang lain. Adapun orang lain merasa kurang, rangkulah dia, nasihati dia. Ya, tabayun, main, ajak ngopi, buka pintu dengan bahasa yang baik, tegur dengan sapa yang baik. Itulah Islam, itulah orang beragama, dan itulah orang yang berakal dan beradab moral, yang memiliki moral, akhlak yang baik, yang tadi disebutkan oleh kitab gendam ini. Paham ya teman-teman ya? Apabila ilmu ini digunakan untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain, maka ilmu ini menjadi positif. Dan bila ilmu ini digunakan untuk merugikan orang lain, maka ilmu ini akan menjadi negatif. Nah, jelas teman-teman. Jadi apabila ilmu digunakan tadi seperti saya bilang untuk kejahatan, ya maka ilmu ini tidak akan menjadi baik. Dan dampak energi auranya pun negatif. Dan orang yang seperti ini, ya, yang selalu menjalankan ilmu yang baik menjadi tidak baik, maka ilmu ini akan menjadi negatif dan akan selalu mengajak dia untuk perbuatan yang tidak baik. Tadinya awalnya baik. Contoh, ya, dia membaca basmalah. Contoh, dia membaca sholawat, sahadat, istighfar. Apalah bentuknya asma. Ini asma kita bicara. Jangan mantra, asma. Kan bahasanya baik, arti-artinya pasti baik. Asma, wirid, dan zikir itu kutipan dari satu ayat Al-Quran. Tetapi hati Anda busuk, niat Anda jelek, tujuan Anda tidak benar. Anda gunakan. Karena Allah Maha memberi, Maha mengabulkan segala hajat hamba. Ya. Bukan hanya sekedar Maha pengampun Allah. Allah pun Maha memberi. Tidak pilih-pilih. Bukan hanya orang Islam yang diberikan segala sesuatu karunia. Bukan. Agama lain pun dikasih. Tetapi ingat teman-teman, di situ ada hukum alam. Ada hukum karma yang berjalan. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi dalam kesimpulan wejangan yang saya berikan ini adalah tentang ilmu hitam. Bukan ilmunya yang hitam, tetapi akhlak moral kita, adab kita, pemikiran kita yang hitam. Oke? Adapun sekaligus ilmu khodam, bukan khodamnya, tetapi diri kita. Makanya usahakanlah teman-teman, carilah guru yang baik. Ya, kalau guru ya, udah punya guru yang baik, minta wejangan. Silaturahim, jangan pelit-pelit sama guru. Ya,
Jangan pelit-pelit. Datang main ke rumahnya bawain kopi, pulang kepelin duit. Saya mau apa adanya. Biar apa? Biar masuk ente. Biar masuk ente punya syafaat dari guru. Biar ente selalu dibimbing, dibersihkan ente punya rohani pemikiran dari seorang nasihat guru. Itulah pentingnya seorang guru. Secara tidak langsung, kalau Anda sudah berguru, Anda sudah punya ilmu, dan ilmu dari guru pegang dengan kuat dan niatkan untuk kebaikan. Insya Allah ilmu itu akan terus mengajak Anda untuk kebaikan, dan hanya bukan untuk kebaikan, bahkan perbaikan hidup dan kehidupan Anda akan jauh menjadi lebih baik. Dahsyat kan? Itulah manfaatnya ilmu. Man arada dunia talibul ilmu. Kalau kamu ingin bahagia, sukses dengan duniamu, maka wajib untuk punya ilmu. Ini Kanjeng Nabi yang bicara. Ya. Jadi teman-teman, begitu aja, semoga bermanfaat. Tentang apakah dendam ilmu hitam? Bukan. Dendam bukan ilmu hitam. Bukan pula ilmu putih, bukan juga ilmu merah. Apalagi abu-abu. Ya, ilmu gendam adalah ya ilmu gendam. Gendam ya adalah ilmu kebatinan. Nah, batin Andalah yang memutuskan itu menjadi putih atau hitam, atau merah atau abu-abu. Begitu aja, semoga bermanfaat. Jazakallah. Habis baik dari saya, buang skip yang tidak baik. Senang dengan saya, subscribe. Gak senang dengan saya, gak apa-apa ya. Hidup itu pilihan teman-teman. Bahagia kau ciptakan, berita kau yang buat. Jadi nggak usah pusing, nggak usah repot, bawa enjoy aja, banyakin ngopi biar cerdas otaknya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu.